Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian sehat semua. Selamat datang di channel Mela Morgan ya. Oke, untuk tema kali ini adalah aksinya dan juga perasaannya. Jadi aksi vs perasaannya itu sama atau body 3D-nya itu beda dengan feelingnya dia. Kita akan lihat ya. Kita fokus ke orang yang kamu pikirkan di sini. Aku tidak akan tebak-tebak buah manggis siapa orangnya, tapi kita akan lihat bagaimana perasaan dia kepada kamu saat ini. Wow. Perasaannya. Suddenly jatuh cinta. Ya, aku melihatnya adalah seperti dia sangat yakin bahwa ada cinta yang bersambut di sini. Dan ini nggak akan lama lagi. Jadi aku seperti bilang kayak dia punya kode di sini bahwa cintanya itu tidak akan lama lagi sampai kepada kamu, gitu ya. Karena aku melihatnya di sini dia merasakan ada cinta yang membawa keberuntungan untuk dia. Jadi cinta kamu itu memberikan banyak harapan, banyak keberuntungan di sini. Ini yang dia pikirin, dia yang rasakan. Sekarang kita lihat tindakannya ya, versus tindakannya. Apakah sama? Ini udah kita kunci ya teman-teman, jadi ini paten. Kita akan lihat bagaimana dengan tindakannya kepada kamu. Apakah sama dengan isi pikirannya? Kita akan lihat di sini. Oke. Wow. Tindakannya aku melihat ini masih on proses teman-teman, masih malu-malu. Dia tidak membiarkan kamu menebak-nebak. Walaupun kamu sudah tahu di sini ya, tapi aku lebih melihatnya dia itu lebih kayak kasih teka-teki sama kamu. Dia nggak mau kamu tahu, dia nggak mau kamu terlalu absorb atau punya pikiran bahwa aku nih cinta banget loh sama kamu. Itu dia nggak mau. Jadi dia tuh kayak kasih jeda gitu loh, paham gak sih? Jadi biarkanlah ini menjadi sebuah misteri. Dia tuh hanya lebih rileks ya. Aku lebih melihat di sini kamu adalah seseorang, kamu adalah bagian, atau aku bisa bilang seperti apa ya? Kamu tuh kayak disembunyikan gitu loh, ya. Posisi kamu tuh kayak disembunyikan. Dia cinta banget sama kamu. Gak mau banget kehilangan kamu. Bukan hanya sebagai waktu yang singkat dan lain-lain. Bukan hanya sebagai cinta yang singkat. Tetapi di sini aku melihatnya dia menyimpan perasaan ini dalam hati. Ya, menyimpan perasaan dalam hati. Dan aku melihatnya di sini seperti dia menikmati perjalanan ini, dia menikmati kondisinya saat ini, masih on proses ya. Dia belum siap terbuka kepada kamu secara body 3D, dia belum siap terbuka untuk kamu. Kenapa? Karena aku ngelihat kayak banyak sekali apa ya, kayak was-was, takut gitu loh, nggak enakan. Kita akan lihat lagi di sini ya. Oke. Dia cinta sama kamu. Oke. Secara perasaan di sini dia itu ada sedikit apa ya, kayak anxiety, kayak gelisah mikirin kamu. Kadang-kadang dia overthinking karena kamu juga. Kenapa? Karena di sini dia tuh kayak percaya sama pikiran dia gitu loh. Dia mungkin nggak bisa ya secara fisik itu deket sama kamu. Aku ngelihatnya di sini. Makanya itu banyak sekali kadang-kadang negative thinking, ketakutan. Kalau kamu itu nggak cinta sama dia lagi, itu ada perasaan seperti itu teman-teman. Tapi memang masalahnya orang ini itu lebih baik menyembunyikan perasaannya deh.
dia bilang gitu, karena di sini dia takut antara dia juga belum pasti atau dia takut dijadikan sebuah pilihan aja. Maksudnya dia sayang ketika kamu tahu dia sayang sama kamu, ternyata aku nih cuman kayak simpenan atau semacam orang ketiga kayak gitu. Dia nggak mau sih jadi kayak begini, aku lihatnya ya. Ini posisinya bisa vice versa ya kalau aku membaca dari pribadiku, karena di sini aku tidak berurusan dengan hubungan cinta segitiga kalau aku secara pribadi ya. Jadi ya udah totally free, kita sudah sama-sama single seperti itu. Gak tahu kalau kondisi kamu, tapi di sini diposisikan aja. Ini bisa kamu yang orang ketiga atau dia orang ketiga. It's okay, nggak apa-apa, bebas ya. Jadi di sini dia itu ada pilihan gini teman-teman. Cari yang lebih terbaik ya. Dia masih kayak takut untuk ngomong. Dia tuh masih mencari kayak solusi. Gimana nih jalan keluarnya? Aku lihatnya seperti itu, karena dia mesti hati-hati juga, nggak mau terlalu buru-buru dalam menentukan sesuatu. Dan aku lihat di sini pilihan dia itu pasti adalah sebuah fondasi. Pilihan dia itu pasti adalah sebuah pilihan yang paling terbaik. Pusatnya kita ya. Jadi aku melihatnya seperti itu. Nah, kalau aku bilangnya, dia mencari kecocokan dulu sih teman-teman. Tepatnya mencari synchronicity antara kamu sama dia. Jadi nggak mau buru-buru. Biarkanlah ini tuh semua tuh berproses. Aku nggak perlu ngomong ke kamu. Biarkanlah ini itu menjadi natural, alami aja. Ngikutin aja alurnya kemana. Nggak mau dipaksakan juga, nggak mau gimana. Sampai aku tuh bener-bener yakin sama kamu. Karena dia juga merasa di sini dari dirinya sendiri juga kadang-kadang nggak yakin ya. Dia juga masih ada namanya anxiety, aku lihatnya. Jadi lebih dia merasa ingin mencari sebuah pilihan yang pada akhirnya nggak akan disesalinya lagi, kayak gitu. Jadi aku bisa lihat antara pikirannya dengan tindakannya. Ada yang masih jaim ya di sini. Aku ngeliatnya jaim banget. Sampai mungkin kamu tuh kayak, sebenarnya kamu tuh gimana sih ke aku? Ya bisa aja dia ini dari zodiak yang susah untuk ditaklukkan. Misalnya Capricorn, Scorpio, apalagi Aquarius ya. Bisa aja kayak gitu. Jadi zodiak yang memang Taurus yang punya karakter itu kuat gitu loh, based on signsnya itu kuat ya. Jadi kayak misalnya dia water sign, dia tuh kuat ya, kayak gitu. Jadi biasanya yang kayak old soul, orangnya tuh punya jiwa-jiwa tua, pikirannya tua, itu yang agak sulit untuk ditaklukkan. Atau orang ini umurnya yang memang sudah tua atau dia banyak pengalaman. Aku ngelihatnya seperti itu. Makanya di sini aku melihatnya susah untuk kayak ditaklukin ya. Tepatnya susah untuk ditaklukin. Kenapa? Karena ya itu, dia punya jiwa tuh sangat tua. Pikirannya itu jauh, semacam kayak prediksinya itu jauh ke depan gitu loh ya. Kita nggak mikirin itu, dia udah mikirinnya yang kemana-mana. Nah itu dia di sini. Kita buka ya kembali menggunakan kartu tarot supaya ini lebih netral. Secara pikirannya seperti apa atau perasaan kepada kamu. Tuh ya, ada kartu Nine of Swords. Ini sama dengan Mice ya. Jadi banyak ragu-ragu dulu. Dia masih belum yakin sampai benar-benar dia itu paham dan mengerti.
apa ya, masih banyak kayak dia tuh pengen enjoy gitu loh, pengen enjoy sama kamu. Dikala kamu di sini apa ya, kalau kita bilang lingkup masalah cinta nih, buat dia mencintai itu bukan hanya kayak I love you gitu loh. Cinta itu takutnya tidak memberikan kenyamanan buat kamu. Dia mikir gini, kalau seandainya kalau aku di sini bakalan baik terus ya, maksudnya dalam arti aku bakalan abadi terus gitu loh sama kamu gitu ya, misalnya. Sorry, ini aku ini dulu lurusin. Kalau misalnya suatu saat kita berantem gimana gitu loh, itu yang dia takutin, makanya itu yang dia pikirin, itu yang dia cemaskan. Kalau suatu saat aku berantem sama kamu, berarti hubungan ini makin buat apa ya, makin buat aku makin merasa bersalah atau depresi. Jadi dia tuh lebih enjoy, dia tuh cinta sama kamu, tapi ya mungkin alasan itu untuk menunda atau tidak diungkapkan. Aku ngelihatnya di sini ya. Ada kartu Ten of Pentacles, King of Wands, dan juga di sini ada kartu Three of Wands. Aku sih lebih melihatnya begini ya, Kak. Kok Kak sih? Ya Allah, aku lebih melihatnya begini ya, teman-teman. Maklum biasa sama klien. Semua kita panggil Kak biar merasa mudah. Ada kartu Ten of Pentacles, King of Wands, sama Three of Wands ya. Dia bilang cinta itu harus nyata, harus real ya. Aku juga harus di sini minimal memberikan sesuatu yang lebih sama kamu. Bukan hanya aku memberi, tapi aku juga harus bisa menjaga dan memberikan kebahagiaan kamu secara lahir batin. Lebih tepatnya yang nyata ya. Karena kamu tuh pantas mendapatkan seseorang yang mapan. Aku lihatnya di sini ya. Ada kartu King of Wands sama kartu Three of Wands, dan aku di sini sebetulnya kondisinya adalah aku pingin sekali datang kepada kamu, tetapi di sini ternyata ya aku tuh belum semapan itu. Aku tuh masih mencari kesempatan di luar. Itu pun yang menjadi pertimbangan secara bodinya dia, secara tindakan dia belum berani serius ke kamu. Kenapa? Karena kan di sini ada urusan keluarga. Keluarga itu lihat dia nanti gimana nih kondisinya, terus keuangannya mungkin mapan nggak, ke depannya kita gimana. Kalau cuman ngandelin ego sendiri itu akan sulit gitu loh. Jadi dia bilang ya seberapapun kalau misalnya memang jodoh ya, aku ngeliat orang ini tidak melihat umur ya teman-teman. Kalau seandainya memang jodoh, ada waktunya dia akan memilih yang terbaik begitu. Ya mungkin kamu kadang-kadang sih berpikir ya, kalau seandainya aku masih single, aku nggak mungkin nungguan ini. It's okay, nggak apa-apa, nggak diharuskan. Cuman aku sekarang ini membacakan seorang yang mungkin memang energinya lagi deket sama kamu. Karena di sini sebetulnya ada cinta yang tulus. Cinta yang sebenarnya kamu cuma bisa rasakan, walaupun di sini secara 3D, secara badannya dia masih menutupi hal itu. Gitu ya. Di sini aku akan coba untuk membuka ada faithfulness and modesty. Modesty is shining light that prepares to. Dia bilang di sini aku masih banyak harus mempersiapkan sesuatu ya. Bukan hanya dari pikiran, tapi ya dari kenyataan juga harus dipersiapkan. Masih banyak yang harus aku capai ya. Mungkin dia belajar sesuatu, mendalami sesuatu, di sini dia lagi fokus akan itu. Yang kedua di sini ada kartu Venus Mellow ya, Hibiscus orionum. Delicate fleeting beauty. When life is not coming up roses, look to the weeds and find beauty hidden within them ya. Apabila yang aku bisa nangkep sih gini, yang kamu lihat itu nggak seperti kelihatannya kok. Sebenarnya kalau kamu mendalami lebih dalam, kamu mungkin akan lebih memahami perasaanku dan hatiku sih.
aku lihatnya begitu. Jadi jangan kamu punya pikiran, oh dia begini karena dia cuek. Tapi ada hal lain yang kamu harus tahu ya. Jadi ada yang lebih dalam daripada sekedar kata cinta. Hidrangnya, dia bilang ya terima kasih kalau misalnya kamu itu memahami dan mengerti. Dia butuh orang yang paham dan mengerti perjalanan dia ya, proses. Di sini kita punya Iris ya. Kalau seandainya kamu melihat kegelapan, ya pastikan di sini kamu mencari satu bintang, banyak-banyakin berdoa agar semuanya itu menjadi clear, jadi positive thinking di pikiran kamu. Yang terakhir dia minta bikin hal-hal yang indah aja, jangan terlalu berat, jangan terlalu kayak misalnya ya kamu message dia membombardir macam-macam pikiran kamu yang jelek-jelek, mendingan jangan dikeluarin. Nanti itu akan membuat dia hilang feeling lagi sama kamu. Ya jadi kita tuh nggak bisa kayak teman-teman ya. Kamu cinta sama dia, kamu pengen dia ngomong segera sama kamu, itu kita nggak bisa ngontrol itu. Bayangin ya, setelah pandemi semuanya itu berubah. Orang itu jadi lebih kayak awakening, kayak lebih banyak nahan diri. Ya karena ada proses kejatuhan masing-masing gitu loh. Jadi ada hal penting yang harus dilakukan dulu. Ibaratnya kita nih kayak kiamat kecil yang kita harus bangun dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita nggak bisa kamu samakan sama sebelum pandemi. Mungkin dia kerjanya masih oke, mungkin dia masih enak hidupnya. Pasca pandemi semuanya tutup, perusahaan bangkrut, pengurangan gaji dan lain-lain. Itu jadi modal loh teman-teman untuk orang tuh juga percaya diri nggak masalah cinta atau apa, ya kan? Nah, jadi kamu di sini jangan semena-mena kalau aku bilang ya. Buat kamu siapapun itu, jangan pernah memaksakan kehendak untuk orang mencintai kamu. Biarkan semuanya itu natural, alami. Hari gini nggak ada yang mikir umur teman-teman. Aku besok begini, begitu. Kalau misalnya mau menikah uangnya nggak siap, ya ada yang siap, tapi mau makan apa? Misalnya gitu kan. Nah, sama kayak gini. Kalau misalnya kondisi keuangan kamu lebih baik daripada dia posisinya, terus dia tiba-tiba kamu cinta sama dia tapi dia belum berani, karena dia memikirkan banyak hal. Gak cuma mikirin hidup kamu, mungkin dia juga ada tanggungan keluarganya. Keluarganya begini begitu, siapa yang nanggung? Dia harus di sini ada uang dulu, mapan dulu, gitu ya. At least kamu mapan. Jadi kalau ada apa-apa ya kamu tidak mengandalkan dia juga. Gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai wanita ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau dia laki-laki ini berarti ada pikiran yang bagus. Kenapa? Karena aku laki-laki misalnya gitu, aku yang pegang kendali. Kalau dia wanita sih nggak masalah, tergantung dari perasaan. Karena gimana pun kalau kamu yang cowok, kamu yang akan membawa wanita kamu. Tapi kalau kondisinya kamu wanita mengejar seorang pria, pikiran pria tuh di sini ya ada yang mau duitnya doang, ada yang pengen bertanggung jawab. Dan kebetulan yang saya bacakan adalah orang yang bertanggung jawab. Kebetulan energinya lagi bagus, gitu ya. Jadi jangan pernah disamakan. Oke teman-teman, aku rasa pembacaan dari aku udah cukup. Mudah-mudahan kalian suka. Aku harap kalian kasih ide dong, kira-kira apa lagi yang harus aku aku buat ya untuk video lain. Nanti aku akan kasih di kolom community aja. Terima kasih teman-teman. See you and I see you. I love you and bye-bye.